Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini kami akan menjelaskan cara mengolah data penelitian mengenai hubungan antara brainrot dengan brainout akademik menggunakan aplikasi SPSS. Adapun video ini kami buat guna memenuhi tugas proyek mata kuliah statistika yang diampuh oleh Ibu Mona Adria Wirda SPD MPD. Jadi, sebelum kita melakukan uji hipotesis, terdapat beberapa tahapan yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas, dan yang terakhir uji hipotesis, di mana tujuan dari pengujian-pengujian ini yaitu untuk mengetahui bahwa instrumen yang dilakukan benar-benar layak dan hasil penelitian yang diperoleh dapat dipercaya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung buka saja SPSS kita. Nah, setelah terbuka, tampilan awalnya bakal seperti ini. Kalian masukkan saja data yang akan kalian gunakan. Nah, ini untuk tampilan data yang sudah kami punya. Nah, di sini kami akan menghapus item-item yang tidak masuk pada pengujian yang kami lakukan. Nah, setelah datanya sudah bersih semua, selanjutnya kita ke variable view. Nah, pada labels, pada name ini kita copy semuanya. Setelah kita copy, kita tempel di labels. Pada labels kita tempel. Nah, setelah itu untuk mempermudahnya, kami membuat total-total tersebut, kami buat namanya seperti total AL, baru total DS untuk mempermudah penginputan nanti. Nah, setelah semua data sudah dibuat, lanjut kita ke measure. Ke measure ini kita ganti yang nominalnya jadi scale. Semua nominalnya kita ganti jadi scale. Nah, setelah semua measure-nya diganti jadi scale, lanjut tahap selanjutnya kita melakukan uji validitas. Nah, uji pertama yang kita lakukan ini yaitu uji validitas. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu uji validitas? Uji validitas itu merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian benar-benar mampu mengukur apa yang harusnya diukur. Sederhananya itu, uji validitas itu digunakan untuk memastikan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner memang relevan dengan variabel yang sedang diteliti. Dalam pengujian ini, uji validitas dilakukan menggunakan korelasi persen product moment dengan taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05. Nah, keputusannya adalah apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka instrumen dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka instrumen dinyatakan tidak valid. Nah, di sini kami melakukan 3 kali pengujian validitas, di mana
Yang pertama, kami melakukan uji validitas terhadap variabel brand root dan variabel brand out academic. Selanjutnya, kami melakukan uji validitas terhadap item brand root. Nah, dan yang terakhir, kami melakukan pengujian terhadap item brand out academic. Nah, kita masuk ke yang pertama, kita melakukan uji validitas terhadap variabel brand root dan variabel brand out academic. Dimana di sini kalian tinggal klik analyze aja, terus kalian pilih correlate. Nah, setelah itu kalian pilih bivariate. Nah, di sini kalian masukkan total dari brand root dengan total dari brand out saja. Nah, pada correlation itu kalian klik person aja, terus tinggal klik OK. Nah, tampilannya bakal seperti itu. Nah, di sini bisa kalian lihat di tabel ada total dari brand root dan total dari brand out, di mana pada taraf signifikan brand root itu sebesar lebih kecil dari 0,01 dan juga total dari brand out lebih kecil dari 0,01, di mana ini dinyatakan bahwa instrumen tersebut valid. Karena tadi seperti yang saya jelaskan, jika taraf signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu menguji validitas terhadap item brand root. Seperti tadi aja, sama seperti tadi semuanya, tapi yang dimasukkan di sini hanya total dari item-item brand root-nya saja. Nah, seperti yang ada di video. Selanjutnya, kalian jangan lupa kalian klik person itu. Kalian klik OK aja. Nah, pada tabel tersebut di mana pada ketiganya taraf signifikannya itu sebesar lebih kecil dari 0,01. Dari total AL, total DS, dan total SP itu tiga-tiganya taraf signifikannya yaitu lebih kecil dari 0,01. Jadi item tersebut dinyatakan valid. Oke, kita masuk ke pengujian validitas ketiga, yaitu menguji validitas pada item brand out academic. Nah, seperti tadi saja, tapi diganti yang di variablesnya itu, yaitu total dari brand out saja, total dari item brand out. Nah, selanjutnya kalian klik OK aja. Nah, pada tabel tersebut, jika kalian lihat pada total EX itu taraf signifikannya lebih kecil dari 0,001, dan di total CY juga sama, di total RE juga sama. Jadi di mana ini tuh dinyatakan valid. Item tersebut dinyatakan valid karena dia lebih kecil dari 0,05. Uji reliabilitas. Setelah instrumen dinyatakan valid, langkah berikutnya adalah melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Instrumen yang reliable akan memberikan hasil yang relatif sama apabila digunakan berulang kali pada kondisi yang sama. Pada penelitian ini digunakan metode Cronbach's-Alpha. Secara umum, instrumen dikatakan reliable apabila nilai Cronbach's-Alpha lebih besar dari 0,70. Nah, untuk cara pengujiannya, yang pertama kita klik analyze, terus kita klik scale. Nah, di sini kita klik yang reliability analysis. Nah, di sini semua item kecuali total kita letak di kotak items. Nah, setelah semua itemnya diletak ke kotak itu, terus kita klik OK aja. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini.
Berdasarkan output SPSS, diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,915. Nilai tersebut jauh di atas batas minimum yaitu 0,70. Bahkan, nilai 0,915 termasuk dalam kategori sangat reliabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner memiliki tingkat konsistensi yang sangat baik dan layak digunakan untuk pengumpulan data penelitian. Selanjutnya dilakukan uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini penting karena hasilnya akan menentukan jenis analisis statistik yang digunakan pada tahap selanjutnya. Pada penelitian ini digunakan uji Shapiro-Wilk. Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikasikan lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian uji normalitas. Cara menguji normalitas, yang pertama-tama kita tekan analis yang ada di video ini. Di atas terus cari deskriptif statistik. Kemudian pilih bagian explore. Setelah memilih explore, kita dapat memindahkan total BO dari draft ke dependent leads. Kemudian kita bisa tekan plots dan continue. Jadi deh seperti yang ada di video ini. Berdasarkan hasil pengujian, variabel brainrot memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002. Sedangkan variabel Bournemouth akademik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,006. Karena kedua nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Oke, baik, di sini ada uji homogenitas. Pengujian berikutnya adalah uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data memiliki varians yang sama atau homogen. Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data homogen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka data tidak homogen. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama kita klik analyze, terus kita ke compare main, terus kita ke one way ANOVA, kita masukkan total dari brainrot ke dependent list, selanjutnya total dari brownout ke brainrot ke dependent juga, terus kita klik homogeneity of variant test. Selanjutnya kita klik continue. Yang total BO itu ternyata kita letak ke faktor, terus kita klik OK aja. Nah, jadi seperti itu. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak homogen. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas yaitu brainrot dan variabel terikat yaitu brownout akademik berbentuk garis lurus atau linear. Pengujian ini
penting dilakukan karena analisis kolerasi dan regresi pada umumnya mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel bersifat linear. Dengan kata lain, jika nilai Brainrot meningkat, maka Brainout akademik juga meningkat dengan pola hubungan yang relatif tetap. Nah, dalam pengujian linearitas ini terdapat dua nilai yang perlu diperhatikan, yaitu nilai signifikan dan pada garis linearity dan nilai signifikan pada garis deviation from linearity. Nah, untuk langkah-langkah pengujiannya, yang pertama kita klik analyze, terus kita ke compare min, terus kita klik min. Nah, di sini di dependent list kita klik yang total Brainrot, kita pindahkan ke dependent list. Selanjutnya yang total Brainout itu kita pindahkan ke independent list. Selanjutnya kita klik option, kita klik test for linearity, continue, terus kita klik OK aja. Nih, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, dapat kita lihat pada tabel di mana taraf signifikan tersebut lebih kecil dari 0,001, di mana dapat kita simpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan linear. Setelah uji homogenitas, kita lanjutkan ke uji hipotesis. Setelah seluruh pengujian asumsi dilakukan, langkah terakhir adalah melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis 0 dan atau H0 dalam penelitian ini menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Brainout dan burnout akademik. Sedangkan hipotesis alternatif atau HA menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Brainrot dan burnout akademik. Karena data tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis menggunakan korelasi Spearman. Nah, untuk langkah pengerjaannya yang pertama itu kita klik analyze lagi. Selanjutnya kita ke correlate, kita ke bivariate. Nah, di sini sebenarnya sama aja seperti kita menguji validitas. Kalian klik aja data yang akan kalian input ke variablesnya. Nah, untuk pengerjaan yang kedua itu tetap sama, namun kita ke Kendall, Stauby, dan Spearman, tapi personsnya itu diancentang. Nah, kita klik OK aja. Hasil pengujian menunjukkan nilai korelasi Spearman sebesar 0,536 dengan nilai signifikansi sebesar 0,536 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak dan HA diterima. Selain itu, nilai korelasi sebesar 0,536 menunjukkan adanya hubungan positif dengan tingkat hubungan sedang hingga kuat. Artinya semakin tinggi tingkat Brainrot yang nilai mahasiswa, semakin tinggi pula burnout akademi yang dirasakan. Nah, berdasarkan hasil pengujian yang telah kita lakukan seluruhnya, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang dilakukan telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.
Nah, di mana hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal, sedangkan hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa data tidak homogen. Oleh karena itu, analisis hubungan dilakukan menggunakan korelasi Spearman. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.